Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke ya, jadi hari ini kita lanjutkan. Pertama saya mohon maaf kalau perkuliahannya diundur ya setengah jam karena tadi saya masih di perjalanan, jadi tidak bisa membuka Google Meet ya. Jadi kita undurkan waktu setengah jam ya. Tapi tetap saja nanti kurangnya kita tambahkan kalau memang masih ada waktu dan Anda juga tidak bentrok dengan kuliah lain. Minggu kemarin Pak Neris ya yang masuk ya, karena memang saya kondisinya kurang fit, jadi sementara diinikan oleh Pak Neris. Jadi memang timnya kan saya dengan Pak Neris, jadi gantian saja lah, tidak ada masalah. Nah terus juga kemarin saya sudah memberikan tugas gitu ya, mudah-mudahan semuanya sudah mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Saya apresiasi bagi yang memang mengumpulkan tugas pas ya, waktunya 1 minggu. Bagi yang belum mungkin nanti kita lihat lah apa, nanti saya akan perpanjang waktunya gitu ya, sehingga Anda bisa masukkan atau mungkin nanti dikumpulkan via PA ataupun via email. Tapi yang jelas saya harapkan ke depannya ya kalau ada tugas-tugas seperti itu Anda upayakan on time ya, sehingga tidak merubah waktu pengumpulan ya, karena kalau merubah lagi kan nanti agak repot gitu ya, harus gonta-ganti waktu dan sebagainya. Ya, jadi saya harapkan semuanya bisa mengikuti itu dengan baik ya, sehingga pada saat kalkulasi nanti semua perangkat penilaian itu Anda sudah mengumpulkan ya, atau sudah ada di spot ya. Jadi jangan sampai nanti Anda komplain, Pak nilai saya kok segini gitu kan. Setelah dicek beberapa tugas atau ujian tidak masuk ke sistem. Ya, jadi saya harapkan Anda terus pantau ya spot gitu ya, baik materi ya, materi sudah saya sampaikan kemarin, lalu juga tugas ya, mungkin nanti kalau seandainya ada kuis atau ada ujian pun nanti via spot saja supaya memudahkan untuk melakukan kalkulasi penyelesaian akhir ya kuliah ini. Ini sudah ada 19 orang ya. Ada 27, mudah-mudahan semuanya sudah bergabung ya, sehingga kita bisa memulai pertemuan hari ini dengan materi komponen-komponen utama saluran transmisi gitu ya. Nah, sedikit ya, izin, ada Pak. apa? Izin Pak, ya saya kan ini terkait tugas saya agak telat begitu Pak. Dan tadi kan saya susulkan lewat Japri melalui Bapak. Ini menunggu yang di-spot atau bagaimana ya Pak ya? Ya nanti aja setelah kuliah nanti apakah saya perpanjang atau mungkin nanti saya akan tambahkan ya beberapa jam ya supaya yang belum bisa masuk. Oh, ya baik Pak. Tapi Terima kasih Pak. ya lain kali upayakan tepat ya. Jadi supaya saya tidak bolak-balik untuk mengatur waktu pengumpulan gitu ya. Jadi saya harapkan Anda kan punya waktu lama gitu ya, 1 minggu. Jadi jangan sistem SKS ya, sistem kebut sepagian gitu ya, bukan semalam lagi tapi sepagi ya. Jadi sebelum kuliah kadang-kadang baru ingat ada tugas. Ya, jadi saya harapkan luangkan waktu untuk mengerjakan tugas ya. Sebenarnya tugas itu bisa selesai ya 1 jam mungkin sudah selesai ya kalau Anda kerjakan dengan baik. Oke, untuk materi yang kemarin sedikit saya mereview bahwa minggu kemarin kan sudah dibahas tentang saluran transmisi gitu ya. Di sana mulai dari pengertian, mulai dari bagaimana sistem transmisi itu bekerja gitu ya dalam sebuah sistem listrik yang besar, lalu pembagian ya kapasitas tegangan gitu ya, lalu bagaimana sistem penyalurannya, ada yang menggunakan overhead line, ada yang menggunakan underground cable dan sebagainya ya, dengan berbagai keunggulan dan juga kekurangan.
Ya, saya harapkan itu Anda sudah baca lah. Jadi kalau nanti saya tanya, Anda sudah bisa jawab gitu kan. Jadi jangan sampai materi sudah diberikan, sudah dijelaskan, ketika ditanya Anda masih bingung. Ya, jadi saya harapkan dibaca ya, dibaca, dipelajari gitu ya, dan juga nanti dikembangkan. Sedikit saya ingin bertanya gitu ya. Ya mungkin silakan nanti siapa yang mau mencoba menjawab gitu. Pertanyaan ini kan sederhana ya, dan ini sering dimunculkan atau sering dipertanyakan baik pada saat ujian ataupun pada saat perkuliahan dan sebagainya. Ya pertama itu apa? Apa yang Anda ketahui dengan tegangan tinggi gitu ya? Lalu secara sistem ya, tegangan tinggi ini bagaimana teknik penyalurannya? Ya, jadi apa itu tegangan tinggi dan mengapa kita membutuhkan tegangan tinggi gitu ya? Dan bagaimana sistem penyaluran tegangan tinggi itu sehingga sampai ke konsumen ya, atau sampai ke pelanggan yang tentunya posisinya jauh berada dari pusat pembangkitan atau pusat saluran transmisi. Ya, kita review saja pertemuan kemarin. Silakan kalau ada yang mau menjawab, boleh langsung on mic ya. Izin menjawab boleh Pak? Silakan Muhammad Fadli Nasution. Jadi tegangan tinggi menurut saya itu adalah tegangan yang dianggap cukup oleh para engineer listrik gitu Pak untuk melakukan pengujian secara khusus dengan teknik tertentu Pak. Jadi tegangan tinggi itu beda-beda di setiap negara. Kalau di Indonesia itu yang dimaksud dengan tegangan tinggi itu berada di sekitar 30 kV sampai 150 kV. Nah, perbedaan tegangan tinggi di negara itu tergantung oleh perkembangan teknologi di negara tersebut, Pak. Mungkin itu yang saya tahu tentang tegangan tinggi. Nah, untuk bagaimana bisa sampai ke konsumen, itu pertama dari sistem pembangkit, di mana umumnya sistem pembangkit di Indonesia itu 6 sampai 24 kV. Nah, untuk bisa sampai ke konsumen perlu diadakannya yaitu transmisi dan distribusi. Nah, pada saat proses transmisi tegangan itu dinaikkan oleh trafo step up dengan tegangan tinggi yang berkisar antara 30 kV sampai 150 kV. Namun akhir-akhir ini Indonesia sudah menggunakan di beberapa transmisinya yaitu 500 kV. Nah, setelah sampai ke 500 kV itu tegangan diturunkan kembali menjadi tegangan menengah untuk didistribusikan di gardu-gardu itu berkisar antara 20 kV, Pak. Nah, setelah didistribusi di tegangan menengah, lalu diturunkan kembali untuk konsumen, Pak, sekitar 380 volt sampai 220 volt. Nah, mengapa tegangan tinggi itu dibutuhkan? Karena pada saat proses pemberian suplai ke konsumen itu terjadi rugi-rugi daya, Pak, sehingga perlu adanya dinaikkan tegangan, Pak, untuk menurunkan nilai arusnya. Begitu, Pak, kira-kira. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Berarti dibaca ya materi dan juga dikembangkan. Itu udah satu kuliah, udah satu SKS ya, Anda jelaskan gitu ya. Jadi kalau Anda sudah paham itu, ya prinsipnya Anda tahu tegangan tinggi itu dan sistem yang berlaku di tegangan tinggi. Oke, mungkin ada yang lain yang berbeda atau menambahkan ya dari Fadli tadi. Silakan, masih ada? Apa itu tegangan tinggi ya? Lalu mengapa tegangan tinggi itu diperlukan dalam sistem tenaga listrik di Indonesia? Dan bagaimana sistem penyaluran tegangan tinggi itu sehingga sampai ke konsumen ya, ke pelanggan, dan kita nikmati hari ini. Kalau Anda sudah bisa menjelaskan. Ya, silakan Iqbal Abdillah. Enggak. Ya, izin menjelaskan mengenai
kenapa tegangan tinggi itu diperlukan sih Pak, nambahin itu doang Pak. Tadi yang selebihnya mah sama lah Iya. materinya. Paling tadi betul, yang pertama adalah mengurangi rugi daya dari pembangkit itu sendiri. Lalu yang kedua mengenai kenapa diperlukan, karena mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi gitu Pak. Kita ini adalah resistansi pada kabel penghantar juga menimbulkan jatuh tegangan pada ujung penghantar. Nah, dengan adanya tegangan tinggi ini mengurangi jatuh tegangan gitu pada ujung transmisi. Lalu yang ketiga itu adalah menghemat biaya kabel konduktor. Nah, karena menggunakan tegangan tinggi ini, maka arus listrik yang mengalir pada kabel penghantar itu hanya beberapa ampere aja gitu, Pak. Jadi tentunya itu juga berpengaruh kepada biaya kabel konduktor tadi, Pak. Kenapa kita harus menggunakan tegangan tinggi? Paling itu tambahannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas tambahannya Iqbal Abdillah. Menambahkan dari yang tadi sudah dijelaskan ya terperinci oleh Fadli. Satu lagi lah yang lainnya mungkin dari mahasiswinya ini saya mau dengar nih ya supaya ada variasi. Jadi kalau nanti ujian pertanyaan seperti itu Anda sudah bisa jelaskan. Baik menjelaskan secara one line diagram ataupun secara argumentatif ya. Jadi Anda bisa menjelaskan. Jadi orang teknik itu kan sebenarnya lebih mudah menjelaskan dengan one line diagram gitu ya. Bagaimana sebuah sistem tenaga listrik ya dengan gambar dan sebagainya. Bagaimana tegangan tinggi itu bisa mengurangi rugi-rugi daya ya atau losses. Nah, itu semuanya bisa digunakan dengan gambar ataupun dengan persamaan. Nah, disitulah kelebihan dari engineering ya, sehingga Anda ketika menjadi seorang engineering itu harus paham gitu kan, bukan hanya secara argumentatif tapi juga secara gambar ya, blok diagram ataupun secara persamaan matematis. Nah, itu kan perlu pemahaman dan juga pengetahuan yang di atas rata-rata ya, artinya Anda bisa memaknai bahwa sebuah persamaan itu mengandung arti fisis gitu ya, bukan hanya sebuah persamaan yang bertuliskan angka-angka ataupun sinus kosinus dan sebagainya. Silakan Anda lagi yang terakhir. Izin masuk Pak. Ya, Yosep Christopher, silakan Yosep. Kalau saya mungkin hanya menambahkan sedikit aja mengenai klasifikasi dari tegangan tinggi yang ada. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fadli dan juga Kang Iqbal, itu mengenai tegangan tinggi. Nah, kalau untuk tegangan tinggi ini ada beberapa macam ya. Tetapi kita harus membedakannya berdasarkan besaran daripada tegangan itu sendiri. Nah, kalau tegangan tinggi itu berkisar 30, 70, 150 hingga ke 275 kV. Kalau untuk ekstra tinggi berarti arus di atasnya itu berkisar 500 ataupun bisa juga 765 kV. Nah, ada juga yang tegangan ultra tinggi itu berarti di atas daripada tegangan ekstra tinggi yang berarti berkisar lebih besar daripada 765 kV. Itu saja Pak, mungkin dari saya. Oke, terima kasih Yosep ya. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi bagaimana rating ya tegangan tinggi ya. Jadi Anda harus paham ya bahwa ada tegangan tinggi, ada tegangan ekstra tinggi dan juga ada tegangan ultra tinggi. Nah, itu pembagian rating tegangannya juga harus paham ya sehingga tidak salah mempersepsikan ya mana tegangan ekstra, ultra ataupun tegangan tinggi. Ya, oke ya. Jadi secara umum dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman Anda ya. Jadi definisi tegangan tinggi itu kan sebenarnya simpel gitu ya. Jadi tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh kesepakatan ya para ahli atau pakar tenaga listrik di seluruh dunia. Ya, jadi harus ada konvensi ya orang-orang yang bergerak di bidang high voltage ya atau sistem tenaga listrik bahwa tegangan tinggi adalah tegangan yang memang dianggap cukup tinggi. Nah, kesepakatan-kesepakatan itulah yang nanti harus dipahami dan juga harus diikuti oleh para pengguna
tegangan tinggi di seluruh dunia. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan gitu kan menganggap bahwa tegangan itu tinggi, rendah ataupun menengah. Jadi ada kesepakatan, ada konsensi ya, yang memang di setiap tahun itu ada pertemuannya. Ya, makanya ada pakar-pakar tegangan tinggi, pakar sistem transmisi, pakar sistem tenaga listrik dan sebagainya. Ya, sehingga disitulah nanti berembuk berbagai pakar itu untuk menentukan tegangan tinggi. Lalu juga tegangan tinggi itu bisa digunakan atau bisa diinikan dengan sebuah pengujian atau pengukuran. Maksudnya apa? Nah, ketika kita menentukan bahwa itu ada tegangan tinggi, maka ya pengukuran dan pengujian itu perlu dibuktikan. Baik lewat laboratorium tegangan tinggi ataupun lewat alat-alat yang memang selama ini digunakan. Ya. Jadi pengukurannya itu pasti bersifat khusus dan ada piranti-piranti alat-alat atau alat-alat yang memang digunakan untuk mengukur tegangan tinggi. Baik misalnya menaranya, baik misalnya penghantarnya, konduktornya, ataupun isolator dan sebagainya. Itu ada pengujiannya. Jadi sebelum digunakan ya atau diimplementasikan di lapangan, nah sebelumnya kan pasti terlebih dahulu dilakukan pengujian. Karena yang namanya tegangan tinggi itu kan tidak sembarangan. Tidak asal digunakan atau tidak asal dipakai dan sebagainya. Nah, yang ketiga ya tentu ada berbagai gejala ataupun fenomena yang muncul akibat tegangan tinggi. Nah, ini kan pasca digunakan tegangan tinggi. Ya, jadi gejala-gejala itu umum ya dikepahami atau diketahui oleh para pengguna. Ya, sehingga tahu bahwa ini tegangan tinggi, nah ini gejalanya ada. Misalnya ada gejala corona gitu kan. Jadi corona ini sebenarnya di tegangan tinggi itu sudah lama gitu ya, sudah lama dibahas segala macam ya karena nanti ada corona efek, coronalosis dan sebagainya. Tapi kan sekarang kita mengenal corona itu ya corona COVID gitu ya, COVID C19 gitu kan. Ya. Sehingga mengapa disebut corona? Ya pasti ada kesamaan ya. Ya, nanti kita bahas lebih spesifik tentang corona. Lalu juga ada radio interference gitu ya. Lalu juga ada audible noise. Nah, itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi pada tegangan tinggi. Ya, jadi dari ketiga faktor itulah yang menentukan bahwa oh ternyata tegangan tinggi ini ya berdasarkan kesepakatan para pakar, berdasarkan pengukuran dan berdasarkan gejala-gejala. Nah, ini ya disitulah nanti muncul bahwa oh ternyata tegangan tinggi ini adalah seperti ini. Nah, bagaimana rating tegangan tinggi? Tadi juga disebutkan ya ada tegangan tinggi, ekstra tinggi ataupun ultra tinggi. Nah, di kita sendiri ya itu beda-beda gitu ya. Kita sekarang misalnya 30 sampai 275 masih tegangan tinggi. Nah, 500 kV yang sedang dikembangkan saat ini kita gunakan sebagai ekstra tinggi. Tapi di atas itu kita belum. Sementara di negara-negara maju lainnya, Jepang, Jerman, ataupun negara Eropa lainnya, sudah menggunakan ultra tinggi. Apa keunggulannya ultra tinggi? Ya pasti lebih stabil. Tidak lagi ada pemadaman, tidak ada lagi gangguan segala macam. Ya karena memang semakin tinggi tegangan, ya semakin ya rugi-ruginya juga semakin kecil dan sistem yang dibangun juga akan semakin handal. Ya, tapi kan tidak lantas menafikan berbagai kendala ya dalam pengembangan tegangan tinggi, pasti ada kendala-kendala yang dihadapi dan sebagainya. Nah, sehingga rugi-rugi ini tidak bisa dihilangkan. Jadi makanya waktu pertemuan pertama kan kita tahu ya bahwa losis kita itu masih cukup tinggi. Ya, losis kita masih cukup tinggi gitu ya, 9, sekian gitu ya. Dan itu salah satunya adalah dihasilkan oleh dari saluran transmisi. Walaupun mungkin hanya 30% ya dari jumlah total losis yang muncul. Tapi ya tetap saja yang namanya rugi-rugi pasti dihitung. Ya, sehingga bagaimana cara mengurangi losis ini? Ya salah satunya adalah dengan menaikkan tegangan. Ya. Jadi ketika saluran transmisi beroperasi ya pasti timbul rugi-rugi dan rugi-rugi itu pasti nanti akan diantisipasi ya salah satunya dengan cara menaikkan tegangan tinggi. Nah itu ya simpulan dari materi yang kemarin disampaikan ya.
dan Anda nanti bisa mengembangkan lebih lanjut dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan share materi kita hari ini, komponen-komponen utama ya saluran transmisi. Jadi kalau kita sudah bicara tegangan tinggi ataupun sistem transmisi, maka kita harus paham ada apa saja di sana. Dan komponen-komponen atau piranti utama apa saja yang menyangkut pada peralatan tegangan tinggi. Mengapa ini perlu diketahui, mengapa ini penting? Karena ya kalau Anda tidak bisa memahami komponen-komponen ini, nanti ketika Anda di lapangan Anda bingung gitu kan. Ini tuh komponen tegangan tinggi, ekstra tinggi, atau tegangan menengah, atau bahkan tegangan rendah. Ya, nah makanya perlu pengenalan komponen-komponen utama saluran transmisi. Nah di sini kita akan coba bahas ya, seperti apa sih komponen-komponen utama saluran transmisi ini, dan apa saja yang harus dipertimbangkan ya dalam melakukan pemilihan, pengukuran ataupun pengujian komponen-komponen utama ini. Ya. Dan nanti mungkin Anda sebagian ada yang sudah pernah lihat, akan ada yang sudah pernah memegang secara langsung, tapi juga sebagian mungkin ada yang belum, bahkan baru tahu oh ternyata ini adalah komponen utama saluran transmisi. Oke, slide-nya bergerak ya. Bergerak, Pak. Nah, ini adalah komponen utama ya. Jadi komponen utama saluran transmisi ini secara umum terbagi dalam 4 bagian besar. Ya. Jadi kalau sekali lagi bicara komponen utama itu ada komponen-komponen menara gitu ya, transmisi, tower gitu ya, yang kita kenal dengan tower transmisi, lalu isolator gitu ya, lalu konduktor dan grounding atau ground wires. Ya, jadi ini adalah komponen-komponen utama yang ada pada saluran transmisi. Nah, apakah komponennya hanya ini? Ya tidak. Ya, yang namanya utama kan pasti yang terpenting ya. Tapi ada komponen-komponen pelengkap, komponen tambahan, ataupun komponen-komponen yang melingkupi dari komponen utama tadi. Ya, seperti misalnya contohnya tower ya. Tower itu pasti ada berbagai komponen yang nanti ada di dalam menara tersebut ya. Ada misalnya arching horn, ada misalnya busur api ataupun yang lainnya gitu kan. Jadi banyak ya komponen-komponen yang melingkupi dari komponen utama. Nah, lalu bagaimana kita memahami sebuah komponen ini dan bagaimana nanti melakukan ya analisis, perhitungan ataupun kondisi-kondisi ketika terjadi gangguan dan sebagainya. Nah, nanti akan bisa kita lihat secara lebih detail lagi. Nah, apa itu menara gitu ya? Jadi kita sering melihat gitu ya di berbagai tempat ya. Kalau misalnya kita mau ke arah Buah Batu ya atau mungkin lewat tol segala macam itu kan di pinggir-pinggir kita atau di beberapa tempat bertengger ya menara-menara transmisi. Ya. Jadi menara transmisi ini salah satu pemandangan yang bisa dikategorikan ya mungkin menonjol ya dibandingkan bangunan-bangunan lain. Ya, mungkin kalau gedung ataupun kalau bangunan-bangunan yang tinggi lainnya, hotel dan sebagainya, kita tidak aneh karena itu memang digunakan atau dibangun untuk ditempati. Gitu ya. Tetapi ketika tower ini dibangun, ya fungsinya ya satu gitu ya, bagaimana saluran transmisi ini disalurkan lewat menara ini. Tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, baik pertimbangan teknis, pertimbangan estetis, ataupun pertimbangan secara keamanan gitu ya. Karena kan tidak mungkin juga menara ini berdiri di tengah-tengah perkampungan yang padat gitu kan. Di mana di sana banyak orang tinggal, banyak anak-anak bermain ataupun tempat aktivitas. Nah, itu mungkin tidak bisa dilakukan gitu kan. Pasti ada beberapa pertimbangan ya di mana posisi menara yang ideal. Ya, jadi menara itu adalah tiang transmisi ya yang berupa bangunan penopang ya.
yang bisa berupa menara baja gitu ya, tiang baja, tiang beton bertulang ataupun tiang kayu. Ya, jadi tower ini ternyata tidak hanya seperti yang kita lihat ya, berukuran besar, tinggi menjulang ya, dan komponennya dari baja. Bukan hanya itu. Ternyata ada juga yang tiang baja ya, jadi berupa tiang, bukan tower ya. Jadi kan beda antara tower dengan tiang itu ya. Kalau tiang itu lurus ya, kayak tiang listrik lah. Ya, tidak ada komponen-komponen lainnya gitu ya. Beda dengan menara. Ya, menara itu ya seperti bangunan menara yang menjulang tinggi gitu ya. Ada siku dan sebagainya. Ada juga tiang beton. Ya, tiang beton bertulang. Mengapa disebut tiang beton? Karena memang dibuat dari beton. Ya, jadi tidak hanya baja tapi juga dibuatnya dari beton. Ya, berupa itu tadi gitu kan, tiang yang tinggi menjulang. Tapi ada juga dari kayu, ya, dari tiang kayu. Nah, ini adalah tipe-tipe menara. Jadi menara itu sekali lagi ada dari baja, ada dari tiang baja, beton bertulang, dan tiang kayu. Ya, nah tentu pertimbangan-pertimbangan terkait tegangan, teknis dan sebagainya itu menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan mengapa menggunakan menara baja, tiang beton ataupun tiang kayu. Ya, nah itu pasti ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Nah, misalnya tiang baja ya. Tiang baja itu biasanya tiang beton bertulang dan tiang kayu umumnya digunakan untuk saluran-saluran transmisi dengan rating tegangan di bawah 70 kV. Ya, jadi tiang beton bertulang dan tiang kayu itu tegangan yang di bawah 70 kV. Dan itu masih banyak digunakan. Ya. Ya mungkin sekali lagi ya, mungkin pertimbangan-pertimbangan estetis, keamanan ataupun pertimbangan yang lainnya ya, termasuk rating tegangan ini. Karena kalau kita misalnya mendirikan tower di tempat yang area sempit kan agak sulit ya, karena biasanya ada area yang memang harus disterilkan ya tempat berdirinya tower. Tapi kalau dengan tiang, saya pikir tiang itu tidak terlalu banyak menggunakan lahan atau tempat ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, sementara menara baja itu lebih banyak digunakan untuk saluran transmisi SUTT ya, atau SUTET. Jadi untuk tiang baja itu di bawah 70 kV, untuk menara baja itu biasanya SUTT ya, 150, 275 dan sebagainya dan sebagainya. Ya, termasuk juga menara SUTET. Ya. Jadi itu ya, jadi pertimbangan-pertimbangan rating tegangan, pertimbangan keamanan, pertimbangan juga di mana dia ditempatkan itu biasanya menuntut bagaimana pengembangan menara ini untuk dipancangkan ya, atau untuk dipasang pada tempat-tempat yang memang diharapkan bisa mengalirnya listrik, daya listrik dan sebagainya. Itu ya, jadi menara ya. Jadi menara itu ada beberapa bagian. Nah, klasifikasi menara itu juga banyak ya. Jadi menara juga diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Ada menara dukung ya, ada menara sudut, ujung, cabang, dan juga transposisi. Ya. Jadi ternyata tipe menara itu kalau kita lihat sekilas memang ya sama aja gitu ya, menjulang tinggi. Tapi ketika kita perhatikan secara lebih detail, apalagi kalau nanti Anda di lapangan gitu ya, bekerja di lapangan, pasti tahu mana itu menara dukung, mana itu menara sudut ya, posisinya di sudut ya, menara ujung ya, di ujung, biasanya di ujung dari pembangkit gitu ya, lalu menara cabang ya, dan juga menara transposisi ya, untuk memindah tegangan dan sebagainya. Ya, jadi semuanya itu berdasarkan fungsi gitu ya. Jadi fungsi menara itu tergantung fungsinya. Jadi beda menara yang posisinya di tengah dengan menara yang posisinya di sudut. Karena itu nanti tarikan antara satu menara dengan yang lainnya itu menentukan. Ya. Jadi itulah tipe-tipe menara yang umum banyak digunakan. Nah,
secara umum ya konstruksi tower besi ya ataupun saluran transmisi SUTET ya baik SUTT maupun SUTET umumnya digunakan ya di jaringan PLN ya karena berbagai pertimbangan dan juga beberapa hal yang menjadi landasan ya mengapa menara itu digunakan ya. Jadi misalnya mudah dirakit ya, jadi mudah dirakit terutama untuk pemasangan di daerah pegunungan atau jauh dari jalan raya. Nah, ya memang secara geografis gitu ya, kondisi wilayah Indonesia itu kan berbukit-bukit dan banyak gunung gitu kan, termasuk area Jawa Barat ya. Karena misalnya Bandung aja kan dililing gunung ya, dikelilingi oleh pegunungan. Banyak bukit juga dan sebagainya. Artinya pertimbangan teknis ketika kita menggunakan menara itu menjadi faktor prioritas utama ketimbang kita menggunakan underground. Ya. Jadi kan kalau underground itu kebayang gitu kan, bukit, gunung itu dibor segala macam, kan itu akan lebih sulit. Baik sulit untuk menembusnya ataupun sulit untuk pemeliharaan dan sebagainya. Maka salah satu yang langkah mudah adalah dengan menara. Karena kan menara dipancangkan, nah lalu kabel berdiri di atas menara tersebut. Sehingga area-area bukit, pegunungan itu bisa dilalui. Ya. Dan memang itu pekerjaan yang berat ya. Orang-orang yang bekerja di lapangan itu bagaimana memancangkan satu menara di atas bukit misalnya atau di atas pegunungan. Ya, itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Karena resikonya tinggi. Ya, karena ya kita bermain di tegangan tinggi, resikonya juga tinggi, beda dengan tegangan rendah. Ya, walaupun tegangan rendah tetap aja ya resikonya kesetrum atau mungkin trauma, celaka dan sebagainya bisa terjadi. Tapi kalau tegangan tinggi, beberapa video yang sempat viral terlihat ya, bagaimana ketika orang kesetrum tegangan tinggi, ya ibarat nyamuk gitu ya, yang menempel di raket nyamuk ya. Anda pernah lihat kan raket nyamuk? Ya, raket nyamuk ketika mengandung aliran listrik ya, nyamuk nempel di sana. Ya, kan hangus gitu kan, seperti nyamuk dibakar gitu kan. Nah, kondisi tubuh manusia pun juga kalau terjadi kecelakaan ya, misalnya salurannya koslet atau mungkin keamanannya kurang, itu bisa seperti itu. Dan itu banyak ya video-video menunjukkan bagaimana nyawa seorang itu meregang gitu ya ketika terkena tegangan tinggi. Nah, itu adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh para karyawan ataupun tenaga-tenaga di lapangan ya. Ya walaupun itu memang pekerjaan yang berat tapi mereka berani. Ya, belum lagi misalnya mereka membersihkan menara-menara yang ada di atasnya. Nanti ada beberapa gambar yang menunjukkan mereka membersihkan gitu ya permukaan menara. Dan itu kan resikonya juga berat. Ya, orang yang takut ketinggian mungkin tidak akan berani. Lalu harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan penggunaan saluran bawah tanah. Ya jelas ya, ini faktor-faktor ekonomis. Ya, jadi umumnya ya PLN juga tidak mau rugi ya, atau tidak mau mengeluarkan biaya yang besar gitu ya, tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya makanya dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan bawah tanah, maka ya, transmisi udara menjadi salah satu andalan utama dari sistem transmisi yang ada di PLN. Sehingga pemeliharaannya jauh lebih mudah. Ya, karena kan kalau kabel misalnya di udara itu kan kelihatan kalau yang putus, kalau misalnya ada yang koslet, ada yang kebakar itu kan kelihatan. Ya misalnya dipatuk sama burung gitu kan, kena benang layangan atau apa itu biasanya mudah terdeteksi. Ya jadi misalnya ada 4 kabel gitu ya, itu akan terlihat, wah ini kabel yang 3 yang S misalnya putus, nah itu kan terlihat, bisa terdeteksi. Nah tapi kalau misalnya di bawah tanah dari ground cable itu agak sulit. Ya, pengecekan segala macamnya itu kan pasti membutuhkan peralatan yang canggih. Ya, kita tidak tahu permukaan kabel di posisi mana, di sudut berapa yang dimakan tikus, ular ataupun binatang-binatang lainnya di bawah tanah. Ya, nah itu kan agak sulit juga karena memang perlu teknologi yang canggih dan sebagainya. Nah makanya pertimbangan itu menjadi salah satu hal yang
perlu inikan ya dalam pemilihan tower menara. Nah, lalu suatu menara atau tower kuat berhadapan bekerja beda antara lain ya terhadap beban yang bekerja padanya. Jadi tower itu harus bisa menahan beban, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga menahan beban-beban lain. Seperti apa bebannya? Seperti gaya berat tower ya, kawat penghantar, gaya tarik akibat rentangan kawat, dan juga gaya angin. Ya. Jadi tower itu di samping dia memikul dirinya sendiri gitu ya, udah besar ya, tinggi besar ya, dia juga harus kuat, dia juga harus mampu menopang alat-alat atau komponen yang lainnya seperti konduktor gitu kan, seperti misalnya isolator gitu kan yang nempel di kawat atau nempel di tower, ataupun juga tarikan akibat rentangan kawat ya. Jadi kalau kabel misalnya besar ya, berat dan segala macam ya, kalau menaranya letoy gitu ya atau gampang rubuh ya itu repot ya. Jadi bagaimana konstruksi dari menara itu menentukan gitu ya lifetime dari sistem kerja menara. Jadi kalau kuat dan dia mampu menahan berat yang luar biasa, dia bisa ini. Termasuk juga menahan gaya angin. Ya, kita tahu bahwa semakin tinggi sebuah bangunan, ya, angin yang berembus akan semakin besar juga. Ya, jadi kalau misalnya Anda cobalah naik di menara gitu ya, yang paling tinggi gitu ya, misalnya menara Halpurkon lah, Anda mungkin kalau pernah naik di menara Halpurkon itu pasti anginnya tinggi. Ya, atau di tower yang apartemen yang paling tinggi gitu ya, Anda berdiri di atasnya, itu hembusan anginnya semakin tinggi, semakin kencang. Ya, kalau nggak kuat mungkin Anda bisa ke bawah. Ya, atau Anda manjat ke pohon kelapa yang paling tinggi di ujung pohon kelapa itu kan pasti bergelayutan gitu ya, karena anginnya cukup tinggi, cukup besar dan sebagainya. Ya, jadi dia harus bisa menahan angin ya, gaya angin. Ya, kalau gaya angin tidak bisa ditahan repot gitu kan. Ya, karena kan angin itu ya ada angin yang biasa, ada angin yang luar biasa seperti angin puyuh, tornado ataupun yang lainnya. Apalagi misalnya angin puting beliung dan sebagainya. Nah, itu harus bisa ditahan oleh tower. Ya, jadi ternyata tidak mudah mendirikan tower ya, dan juga tidak juga mudah untuk membuat tower itu bisa berfungsi optimal. Kalau salah-salah pasang bisa belum apa-apa rubuh. Ya, seperti misalnya banyak bangunan yang belum diresmikan sudah hancur gitu ya karena ketiup angin dan sebagainya. Nah, itu ya, jadi beberapa pertimbangan itu yang menjadi salah satu mengapa tower menara digunakan. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat di sini terlihat gambar gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah tower-tower ya, yang posisinya mungkin di sudut ya. Jadi posisi di sudut, dia jadi ada sudut kiri, ada sudut kanan. Dan dia harus menahan rentangan konduktor dan juga isolator. Ya, sehingga bagaimanapun ya tower itu harus menahan berat yang ada di sekitar keliling dia. Ibarat tubuh itu ya satu megang apa dan sebagainya, tapi dia harus tetap kokoh. Nah, disitulah disimbolkan ya bahwa tower itu ada sesuatu komponen atau suatu bangunan yang sangat kuat. Dia tidak hanya peduli terhadap dirinya, tapi juga peduli terhadap orang lain. Ya, makanya Anda harus jadi menara yang kuat gitu ya, sehingga siapapun nanti yang misalnya membutuhkan bantuan Anda siap gitu kan. Ya, tanpa harus mengurangi kekuatan Anda. Ya, ibaratnya kalau Anda misalnya jadi pengusaha sukses, jadi teknokrat yang sukses, Anda jangan sombong gitu kan. Ya, ini kan filosof kehidupan. Anda jangan merasa sombong, wah saya sudah di atas nih, sehingga yang lain merasa dia sepelekan. Dianggap bahwa ini adalah hasil kerja dia selama ini. Ya, jadi jangan merasa sombong ya, karena kalau sombong itu biasanya akan hancur. Berapa banyak orang yang merasa paling kaya gitu ya, yang sedang ramai Crazy Rich, tahu kan Crazy Rich? Crazy itu gila, rich itu kaya ya. Jadi kekayaannya itu sangat gila gitu kan. Tapi kan kenyataannya hari ini banyak yang tertipu oleh
permukaannya saja gitu kan. Dia tidak tahu dari mana hartanya, dari mana dia peroleh dan sebagainya. Ya, mungkin ada yang menganggap wah enak loh jadi kerajirit, jadi istrinya, jadi suami, jadi saudara segala macamnya. Minimal kecipratan gitu kan. Tapi ternyata ketika terjadi kasus-kasus gitu ya, kerajirit dari Bandung gitu kan, Doni dan sebagainya dari Medan gitu kan, Kens ya, itu kan akhirnya masuk ke hotel Prodeo gitu kan, ya, dan dia tidak tahu bahwa uang yang digunakan itu adalah uang hasil pencucian gitu kan, ya, karena tidak punya pekerjaan yang lain ya dia gunakan itu. Nah itu harus hati-hati, ya, binomo ataupun yang lainnya sebagainya. Jadi kadang-kadang kita bingung, yang tidak punya uang gitu ya, itu terjeratnya sama apa? Sama pinjol, pinjaman online. Ya, kan Anda sering dapat ya, hubungi nih kalau Anda butuh uang sekian juta, proses cepat. Nah, itu biasanya kalau Anda hubungi itu Anda langsung dicari gitu kan segala macam. Tahu-tahu ditransfer aja kan. Dan setiap bulan Anda harus bayar dengan bunga yang tinggi. Dan itu sudah banyak orang yang stres gara-gara dikejar-kejar pinjol. Bagi yang tidak punya uang seperti itu. Tapi bagi yang punya uang habisnya juga dengan binomo, dengan saham segala macam gitu. Jadi ujung-ujungnya ya kita ya sedang-sedang aja lah. Ya, jadi makanya jangan merasa sombong ketika dikasih kenikmatan besar, kekayaan, posisi jabatan gitu ya. Karena sewaktu-waktu akan hancur ya. Ya, jadi Anda harus tetap low profile atau rendah hati ya, walaupun Anda sudah jadi misalnya bos besar nanti. Siapa tahu di sini mungkin ada yang jadi bos PLN, ada yang bos Telkom dan sebagainya. Kita tidak tahu. Atau ada yang jadi politikus atau jadi bupati dan sebagainya. Tapi itu tadi ya, jadi harus bisa membuat orang lain nyaman, tapi juga jangan sampai membuat orang lain terjerembab pada jurang yang sama ya dengan Anda. Karena kan sekarang yang pernah diberikan uang itu dikejar-kejar, harus mengembalikan. Kalau tidak, dia nanti kena hukuman ya, akan dikejar dan akan dikenakan wajib lapor dan sebagainya. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar yang di mana ada beberapa karyawan ataupun orang yang bekerja di tegangan tinggi. Ya, baik dia misalnya memasang menara tersebut, menarik konduktor ataupun memelihara. Ya, jadi pekerjaan ini ya menantang sekali gitu kan. Sudah tegangannya tinggi, dia juga berada di posisi paling tinggi. Ya, mungkin ini nyalinya itu luar biasa gitu kan. Kadang-kadang kan kita naik ke lantai 5 aja udah deg-degan gitu ya, ngeliat ke bawah udah pusing gitu kan. Tapi ketika tidak kita pada posisi seperti ini, bagaimana dia mencari nafkah dengan cara mengorbankan gitu ya, mengorbankan ya sesuatu yang menurut orang lain itu berbahaya. Tapi dia menganggap ya ini pekerjaan, harus ada resiko yang harus diambilnya. Ya, dia ya mungkin dengan pengamanan segala macam ya dia berani gitu kan melakukan ini. Dan kita itu salut gitu ya. Jadi memang dari sekian ratusan juta orang gitu ya, ya sedikit orang-orang yang berani menanggung resiko seperti ini. Ya, karena resikonya tadi ya pasti nyawa gitu kan. Ya karena dia berhadapan dengan tegangan tinggi dan juga permukaan yang tinggi gitu kan di atas permukaan tanah. Nah ini ya, jadi ini kondisi bagaimana kabel menara transmisi seperti itu. Nah, gambar berikutnya adalah ini adalah tipe menara. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, tipe menara itu digambarkan dengan berbagai bangunan lah. Jadi untuk memudahkan kita. Karena kalau kita melihat menaranya itu ya sama gitu kan model seperti ini. Tapi ternyata ada beberapa tipe menara. Ya, yang pertama tipe persegi yang mungkin yang sering kita lihat. Jadi dia menjulang tinggi gitu ya. Jadi memang bentuknya persegi. Ada juga persegi panjang. Ya, kalau tadi persegi ya, persegi 4, ini persegi panjang. Jadi bentuknya seperti segi panjang. Yang kedua. Yang ketiga itu cross corset. Ya, corset ya. Memang bentuknya seperti corset.
ada di toilet dan sebagainya. Ya, jadi digambarkan seperti itu. Ada juga yang seperti gantry ayunan, ya, yang nomor 4. Ya, jadi ada yang persegi panjang, ada yang korset, ada yang gantry. Jadi ini semuanya adalah menara. Ya. Jadi Anda jangan bingung ketika wah ini tipe menara apa gitu kan yang ada di lapangan. Ya memang itu jenis menara. Tapi mungkin yang sering kita lihat itu adalah yang menjulang tinggi ya. Tinggi dan memang punya banyak lengan gitu ya. Nah, itu menara yang sering kita lihat. Tapi yang lainnya mungkin ada tapi juga tidak terlalu banyak juga di tempat-tempat tertentu. Lalu ada juga yang berbentuk rotasi gitu ya, belak ketupat. Nah, ini model belak ketupat yang di bawahnya ya. Lalu ada yang berbentuk zigzag ya, MC gitu kan. Ya, kanan kiri ini juga menara. Dan juga ada yang berbentuk bertali ya, ayunan. Ya. Jadi menara-menara tower dari baja ini ternyata ada 7 bentuk. Ya, jadi ternyata sangat bervariatif ya di lapangan. Ya, sehingga Anda tahu gitu kan, oh tipe-tipe menara persegi panjang, korset, gantry gitu ya, rotasi, zigzag ataupun bertali dan seterusnya. Nah, itu yang menara dari baja. Lalu menara ini jenis-jenis tiang baja. Tiang baja juga sama. Ada yang persegi ya, segi 4, ada yang segitiga, ada yang pipa baja, ada yang berbentuk panser gitu ya. Ya, jadi modelnya macam-macam ya. Ada yang tadi persegi ya, memang bentuk seperti ini. Ada yang segitiga, ada yang pipa ya, menjulang, ada yang berbentuk panser ya. Karena mungkin dilihat dari tank panser gitu ya. Ya, jadi bentuknya seperti tank gitu kan. Untuk membom dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis tiang baja. Ada juga jenis yang tiang kayu ya, yang ada di bawahnya. Modelnya ada yang tunggal, jenis H, jenis A, ataupun jenis gerbang kuil. Nah, inilah tipe-tipe menara yang ada di sekitar kita atau ada pada jaringan transmisi. Ya, jadi ternyata sekali lagi menara itu banyak sekali gitu ya, tipenya dan juga komponennya dan juga rating tegangannya. Sehingga sekali lagi kalau Anda nanti di lapangan menemukan tipe-tipe menara ini, ya Anda harus tahu. Ini ada tipe menara baja, ini ada tipe menara beton, ini adalah tipe menara kayu. Semuanya menara. Tapi mungkin itu tadi ya, berdasarkan karakteristik, fungsi, dan juga rating tegangan dan sebagainya. Itu ya jenis menara yang banyak digunakan ya. Hanya memang realnya di lapangan gitu ya. Tentu kita pahami gitu ya bahwa ternyata menara-menara ini tentu tidak bisa dibangun atau tidak bisa didirikan pada tempat-tempat yang sembarangan. Ada beberapa pertimbangan ya. Ya, jadi misalnya gini, mengapa di kota Bandung itu kita tidak lihat banyak menara, tower-tower, tapi di pinggiran kota itu terlihat. Ya, jadi kalau kita ke Kabupaten Bandung Barat ataupun yang lain itu kita banyak lihat menara. Tapi ketika masuk perkotaan itu jarang ada menara. Ya. Tentu ada pertimbangan gitu kan. Tentu ada pertimbangan dan juga ada hal-hal yang harus dipatuhi. Ya, karena kan membuat sebuah menara itu tidak asal sembarangan. Ya. Ya, pertama tentu dari sisi estetis ya, keindahan. Tidak mungkin kan kota Bandung ini penuh dengan menara. Kebayang gitu kan kalau kota Bandung di setiap titik banyak menara. Menara ini juga udah banyak gitu ya, menara saluran seluler juga udah banyak gitu ya di setiap titik. Ditambah nanti menara transmisi, wah itu kebayang. Ya mungkin jadi kota menara Bandung gitu ya. Dari sisi estetis ya. Lalu juga dari sisi geografis tadi ya. Jadi biasanya di kota besar itu jarang ada menara. Tapi di pinggiran, di persawahan, di tempat-tempat perbukitan itu biasanya menara ada. Ya, karena memang itu salah satu pertimbangan-pertimbangan mengapa
tower itu didirikan dan didirikan. Apalagi tentu kalau misalnya ada bandara atau ada tempat-tempat strategis yang tidak boleh ada menara di sana. Nah, itu bisa mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Lalu ini menara berbentuk berdasarkan konstruksinya, gitu ya. Jadi menara berdasarkan konstruksinya itu terbagi dalam 4 macam, ya. Ada lattice tower, ya, ada tubular steel pool, ada concrete pool, dan juga ada wooden pool. Ya, jadi berdasarkan konstruksinya menara juga terbagi dalam beberapa bagian. Lattice, ya, tubular steel pool, ya, baja biasanya, sudut baja, ya, concrete pool, dan juga wooden pool, kayu dan sebagainya. Jadi macam-macam ya tipe-tipe menara. Nah, ini misalnya gambarnya beberapa menara lattice tower, ya, seperti ini. Jadi seperti bangunan piramid gitu kan. Modelnya seperti itu, ya. Tidak umum seperti yang kita lihat ada lengan dan segala macamnya. Ya. Itu lattice tower, ya. Ada juga tipe yang tubular steel pool, modelnya seperti ini. Ada lengan tapi lengannya itu tadi hanya satu batang gitu kan, kanan kiri. Ya, nah di situ nanti ada konduktor yang direnggangkan di tangan lengan tersebut. Nah, ini modelnya tubular steel pool, ya, jadi kutub baja, ya, ada kutub baja. Dan ada beberapa tower yang lainnya yang mungkin nanti bisa Anda lihat, ya, sehingga umumnya ini berdasarkan bentuknya lah. Jadi dari berdasarkan bentuknya maka dinamakan menara-menara tersebut. Nah, lalu ada juga beberapa menara lainnya, ada dead end tower, ada section tower, ada suspension tower, ada tension tower. Ya, jadi berdasarkan fungsinya menara juga dibedakan dalam beberapa bagian klasifikasi. Ya, misalnya dead end tower, ya, biasanya tiang akhir yang berlokasi dekat gardu induk. Ya, jadi kalau misalnya Anda pergi ke Cilimus gitu ya, itu ada tower yang memang posisinya dekat dengan Cilimus, GI Cilimus. Nah, itu dinamakan dengan dead end tower. Ya. Jadi tiang akhir yang berlokasi di dekat gardu induk. Ya, ini sepenuhnya menanggung gaya tarik, ya, karena tarikan dari konduktor itu tadi. Ada juga section tower, ya, tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga, ya, dengan sejumlah tower penyangga lainnya. Itu dinamakan dengan section tower. Ada juga suspension tower, ya. Tower ini hampir sepenuhnya menanggung gaya berat, umumnya tidak mempunyai sudut belokan. Dan juga ada tension tower, ya, tower penegang. Ya. Jadi ada tower penyangga, suspension tower, ya. Jadi hampir sepenuhnya menanggung gaya berat, ya, dan juga tensor, ya, penegang, menanggung gaya berat yang lebih besar daripada gaya berat, umumnya mempunyai sudut belokan. Nanti beberapa tipe suspension dan tensor akan terlihat. Ada juga transposition tower, ya, tower yang digunakan sebagai tempat melakukan perubahan posisi kawat. Jadi kan kalau dalam rangkaian listrik itu ada transposition, ya. Jadi dia bisa merubah posisi kawat RST tadi gitu kan. Ya, sehingga nanti dapat memperbaiki impedansi transmisi. Nah, itu juga sama, di tegangan tinggi ada transposition tower. Jadi bisa merubah posisi kawat pasak guna memperbaiki impedansi saluran transmisi. Ada juga gantry tower, ya, berbentuk portal digunakan untuk persilangkan antara dua saluran. Ya, ada juga combine tower yang digunakan sebagai dua buah saluran transmisi yang berbeda tegangan operasinya. Ya, nah itu ya beberapa jenis klasifikasi tower. Ini ternyata banyak sekali bagian atau klasifikasi dari tower itu sendiri. Ya, jadi cukup banyak. Nah, ini adalah beberapa contoh tower suspension dan tension. Ya, ini tower 2 sirkuit dan juga tower 2 sirkuit tipe tension. Ya, jadi tension itu adalah penegang,
ya, dan suspension adalah penyangga. Jadi Anda bisa lihat ya, mana suspension dan mana tension. Ya, jadi dilihat dari mana? Dari isolator. Ya. Ya, kalau suspension ya, tadi penegang ya. Jadi suspension itu tadi adalah penyangga ya, suspension penyangga. Nah, ini dia menyangga isolator dan nanti konduktor-konduktor yang ada di lengan tower tersebut. Ya, jadi biasanya posisi isolatornya itu tegak lurus. Ya, itu ada tipe suspension ya. Ini 2 sirkuit, ada juga yang nanti 4 sirkuit. Nah, tapi beda dengan tipe tension, dia penegang. Jadi posisinya adalah menarik isolator dengan konduktor tadi. Ya, sehingga dia bentuknya juga seperti piramid. Ya, jadi ternyata fungsi penegang dan penyangga itu lihat dari karakteristik towernya itu akan berbeda. Ya, tentu ada berbagai pertimbangan dan juga beberapa hal yang membuat dia apakah dia suspension ataupun tipe tension. Ya, tapi secara kasat matanya kita bisa lihat, oh ternyata ini tipe suspension. Ya, dia menyangga kabel-kabel pengantar. Sementara tipe tension ya, dia menyangga atau menegangkan kabel-kabel lewat isolator tadi. Ya, jadi bagaimana posisi tower tersebut bisa berdiri kokoh gitu ya, ini tergantung dari konstruksi. Makanya biasanya ketika kita mendirikan sebuah tower gitu ya, itu ya banyak ahli yang dilibatkan. Ya, ahli geologi, ahli sipil, arsitek, tentu listrik juga digunakan gitu kan, karena tidak mungkin bisa membuat tower itu berdiri kokoh kalau pondasinya itu asal-asalan. Ya, karena kan dia harus menahan berbagai berat gitu ya. Berat dirinya sendiri, beban-beban yang lainnya juga terpaan angin. Ya, jadi pasti harus dilihat konstruksinya. Nah, makanya nanti konstruksinya juga perlu melibatkan banyak orang-orang ahli di bidang. Nah, ini ya beberapa tipe 2 sirkuit. Ada juga yang ini tipe 4 sirkuit. Ya. Kalau tadi 2 sirkuit, ini adalah 4 sirkuit. Nah, pertanyaannya apa sih beda tipe 2 sirkuit dengan tipe 4 sirkuit? Siapa yang bisa jelaskan? Baik dilihat dari konstruksinya dan dilihat dari fungsinya. Silakan. Coba lihat, Anda lihat ini 2 sirkuit ya. Dan ini tipe 4 sirkuit. Apa perbedaannya dan apa yang bisa Anda inikan ya dari jenis menara tersebut? 2 sirkuit untuk apa, 4 sirkuit untuk apa? Kenapa berbeda-beda pada sebuah lintasan atau pada sebuah saluran menara? Silakan kalau ada yang bisa menjawab, memberikan argumentasinya. Ya, ini 2 gambar yang sama tapi ternyata beda ya, dilihat dari ininya. Ya. Ini 4, ini 2. Pertanyaannya apa beda 2 sirkuit dengan 4 sirkuit? Ada yang bisa memberikan argumentasi? Silakan. Penyaluran fasanya, Pak. Kenapa penyaluran fasanya? Kalau yang 2 sirkuit ini kan semisal fase ada RST kan itu kan cuma bisa numpang 2 ya, Pak ya. 2 RST gitu ya, Pak ya. Kalau yang tadi kan bisa 12 dibagi 3 berarti sekitar 4 RST gitu, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lainnya? Ya, itu ya. Jadi salah satu perbedaan antara 2 sirkuit dengan 4 sirkuit ya pertama itu tadi. Ya banyaknya konduktor yang ini. Ya. Kalau ini ya mungkin ada 3 fasa ya 4 kabel dengan ground ya. Kalau ini mungkin ada 6 fasa dan seterusnya. Ya, jadi ada apa namanya beberapa bagian yang berbeda. Ya pertama
mengapa ini diterapkan? Ya biasanya untuk tipe 4 sirkuit itu pada area-area yang pemerluan daya listriknya itu besar, fluktuasi penggunaan dayanya itu sangat tinggi, maka dia digunakan tipe 4 sirkuit, ya. Ya, karena tadi itu tadi ya, itu ada 6 fase dengan 1 grounding ya. Kalau ini hanya 3 gitu ya. Ya, sehingga pasti akan berbeda dari sisi kapasitas tegangan dan juga dari sisi penyalurannya. Lalu juga tentu pertimbangan-pertimbangan lainnya ya, karena mungkin kalau kita mendirikan satu menara gitu kan, itu pertimbangan faktor-faktor tadi, faktor lingkungan, faktor wilayah, area dan sebagainya. Lebih baik kita menambahkan gitu kan, lengannya saja kita tambahkan. Kalau ini kan lengannya hanya 3, ini kan jadi 6. Ya, jadi posisinya kita tinggikan, lengannya kita tambahkan, tapi penyalurannya bisa lebih besar lagi. Nah, itu juga pertimbangan ekonomis. Ya, karena kan tidak mungkin kita memperbanyak menara ya, lebih baik memperbanyak yang sudah ada saja, gitu kan. Ya, ibaratnya kan kalau kita misalnya punya lahan sedikit gitu ya, lebih baik kita tingkat ke atas gitu kan, 2 tingkat, 3 tingkat atau 4 tingkat gitu kan, daripada kita membeli yang sampingnya. Itu kan resikonya ya harus punya uang, harus sudah ini segala macam gitu kan, pasti biayanya jauh lebih besar. Tapi kalau kita menggunakan lahannya sudah ada, ya kita tinggal memerlukan bahan bangunan juga perizinan ya untuk mendirikan rumah yang tingkat dan sebagainya. Nah, itu beberapa pertimbangan ya. Di samping juga itu tadi ya, fluktuasi beban yang ada di wilayah tersebut itu sangat tinggi. Itu tipe menara ya, berapa tipe sirkuit, baik 2 sirkuit ataupun 4 sirkuit. Nah, lalu ini ada beberapa tipe konfigurasi yang lainnya. Ada jenis delta, piramida, dan zigzag. Ini menurut konfigurasi kawat pasang. Ya. Biasanya untuk jenis delta digunakan konfigurasi horizontal, piramida digunakan konfigurasi vertikal, tegak, zigzag. Kawat pasang tidak berada pada satu sisi lengan tower saja, tapi di 2. Nah, ini ya tipe-tipe yang tadi. Ya, ada tipe zigzag, ada tipe delta ya, dan sebagainya. Jadi ternyata menara tersebut macam-macam lah karakternya. Ya, jadi kita tidak bisa menganggap menara itu satu tipe, ternyata banyak tipe. Ya, dan itu tergantung dari kebutuhan. Nah, di sebelah kanan ini adalah tiang piramid. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari mulai pondasi yang A, kaki gitu ya, bagian ini tengah gitu kan. Nah, ini bagian badannya dan ini adalah bagian kepala. Ya. Jadi ada 4 bagian utama. Pondasi gitu ya, kaki ya, lalu bagian lengan gitu kan, bagian badan dan juga bagian yang atas tower. Izin bertanya boleh Pak? Ya. Terkait dengan tower, kalau dilihat itu kan yang bagian paling atas, kalau yang bagian paling atas itu dua-duanya kan ada kabel kecil gitu ya Pak ya. Nah, itu fungsinya apakah juga untuk menghantarkan fasa atau bagaimana Pak? Yang paling atas? Iya, yang paling atas Pak, atau untuk petir itu Pak? Ya, yang paling atas biasanya digunakan untuk kabel-kabel ground wires ya, untuk kabel-kabel grounding. Ya, karena memang posisi tower itu kan tinggi, ya. Posisi tower itu tinggi dan rentan terhadap sambaran petir. Ya. Jadi mengapa kabel-kabel ground wires-nya itu disimpan di paling atas? Ya, karena itu tadi. Ya, salah satu cara untuk mencegah sambaran petir, ya maka dia dipasang pengaman tadi. Ya, sehingga ketika terjadi sambaran petir, nah itu biasanya kan akan dibypass. Makanya kabel-kabel yang ada di permukaan paling atas itu adalah kabel-kabel untuk pentanahan. Tapi itu nanti kalau sama kena petir nggak ada potensi loncatan tegangan ke menaranya atau gimana Pak? Ya pasti ada gitu kan, tapi kan resikonya ini kan lebih lebih mengurangi gitu ya, ketimbang ketika tidak ada pengaman sama sekali. Ya, jadi memang resiko menara di luar ya atau di area bebas itu ya resikonya itu. Ya walaupun ada loncatan tapi tidak separah lah, tapi kan ini bisa dicegah dengan cara itu tadi.
Lalu juga ada beberapa perangkat-perangkat lain ya seperti lighting arrestor ataupun yang lainnya itu juga membantu ya untuk mencegah terjadinya sambaran-sambaran petir. Jadi prinsipnya resiko itu pasti ada, tapi untuk mengurangi resiko salah satu caranya adalah menggunakan ground wires itu untuk membypass ya ketika terjadi loncatan ataupun sambaran petir yang sering terjadi pada menara-menara. Kita juga sering mendengar gitu ya, menara ini tersambar petir gitu ya, sehingga mengganggu sistem yang lain. Ya mungkin itu sistem proteksinya sudah tidak berfungsi atau mungkin berfungsinya tidak optimal. Itu bisa terjadi. Ya, jadi resiko-risiko di lapangan itu mungkin tidak bisa kita identikan dengan matematis gitu kan. Wah kalau ada ini pasti aman, tidak. Ya karena di lapangan itu kan pasti ada gangguan-gangguan baik eksternal maupun internal. Nah itu ya, jadi makanya gangguan ini bisa saja kita deteksi secara dini, tapi juga kadang-kadang kita melupakan ya banyak faktor-faktor yang membuat gangguan itu bisa tembus juga akhirnya. Ya, sama halnya juga kita misalnya mendirikan bangunan ya seperti misalnya gedung EPTK itu kan lantai 5 ya, di atasnya juga kan itu ada grounding. Ya. Nah, itu salah satu pengaman untuk mencegah ketika terjadi sambaran petir ataupun gangguan-gangguan arus yang memang bisa merusak sistem itu sendiri ataupun peralatan-peralatan. Ya. Jadi itu umumnya yang terjadi pada saluran menara. Ya. Karena bagaimanapun ya jangankan menara yang tinggi gitu kan. Kita main bola aja kadang-kadang juga sering ada yang tersambar petir. Ya, jadi memang petir ini menyambar permukaan yang paling tinggi di area tersebut. Ya, jadi kenapa misalnya ada orang yang main bola itu tersambar petir gitu. Pertanyaannya, apakah orang tersebut ya memang kalau secara logika pasti ya permukaan yang paling tinggi di lapangan itu kan pasti orang yang berdiri tersebut. Ya, dan itu paling rentan terjadi sambaran petir. Anda lihat beberapa video ya, beberapa video yang dimana orang yang sedang bermain bola tersambar petir. Ada yang pingsan, tapi ada juga yang sampai meninggal. Itu ada resiko. Apalagi dengan menara yang tinggi seperti ini. Nah, itu pasti resikonya jauh lebih tinggi. Nah, tapi itu tadi ya, pencegahan-pencegahan itu dilakukan dengan berbagai cara. Ya, salah satunya itu tadi. Ya, walaupun resiko itu pasti ada resiko-resiko yang lain ya, meskipun tidak 100% bisa berfungsi, tapi minimal bisa mencegah terhadap hal yang fatal. Sama halnya ketika kita inilah di kendaraan ya, kendaraan kan kalau sekarang itu udah pakai bag gitu ya, jadi alat pelindung ketika terjadi benturan. Tapi kan kondisinya ketika terjadi di lapangan itu kan tidak seperti yang dibayangkan gitu kan. Tetap saja dia kena hantaman yang begitu dahsyat dan akhirnya bisa merenggut nyawa. Walaupun ada alat bag untuk menyelamatkan ketika terjadi benturan. Ya, jadi kondisi-kondisi di lapangan itu tidak sepenuhnya bisa diantisipasi. Ya, faktor manusia, faktor ilmu pengetahuan bisa saja kita rekayasa, tapi yang Maha Kuasa kan juga punya rekayasa. Jadi selebihnya itu ya kita serahkan sama yang Maha paling kuasa. Jadi meskipun tegangan tinggi dianggap ini sudah stabil, tetap saja gitu kan. Ya. Di Jepang pun ya, negara yang memang memiliki teknologi yang canggih, ketika misalnya radiasi nuklir gitu ya, itu merasa aman gitu kan, karena teknologinya paling canggih. Tapi kan secanggih-canggihnya teknologi manusia ada yang lebih maha canggih. Ya. Caranya apa? Dengan cara digoyang sedikit ya, dengan gempa nuklir hancur gitu kan, dan radiasinya tetap menyebar. Nah, model-model seperti itulah. Pak, bertanya Pak. Ya. Mengenai ini Pak, mungkin mengenai di salah satu tiang listrik ataupun gardu ya Pak. Itu kalau untuk bulatan seperti bola yang pada kabel itu apa ya Pak gunanya? Mengenai di salah satu tiang listrik ataupun gardu ya Pak. Itu kalau untuk bulatan seperti bola yang pada kabel itu apa ya Pak gunanya? Mengenai di salah satu tiang listrik ataupun gardu ya Pak. Itu kalau untuk bulatan seperti bola yang pada kabel itu apa ya Pak gunanya?
Oke, bola ya, seperti bola ya. Iya Pak, yang di dekat daripada gardu tersebut. Jadi dia diletakkan ataupun dibuat di kabel itu sendiri Pak. Iya. Nah, sebenarnya bola-bola yang pada jaringan transmisi itu bisa Anda lihat ya pada daerah-daerah yang dekat dengan bandara. Ya. Jadi di area ya kalau di sini mungkin tidak ada lah, tapi kalau di Jakarta itu bulatan-bulatan bola seperti itu akan terlihat. Iya. Ya, jadi kalau di Halim ya, di Cengkareng ataupun di Soekarno-Hatta itu banyak menara-menara transmisi yang ada bola-bolanya. Nah itu adalah salah satu piranti yang digunakan untuk memberi petunjuk ya bagi pilot ya, bagi para pesawat ya untuk menghindari area tersebut. Ya, jadi jangan dianggap bahwa itu adalah area yang aman. Itu adalah area listrik dan itu diharapkan menjadi petunjuk. Karena yang namanya pilot itu kan tidak tahu mana posisi bandara, mana posisi area yang bebas, mana posisi yang ada menara transmisi atau tidak. Nah, kalau tidak diberikan bola tersebut ya sebagai petunjuk gitu ya. Karena kan jaraknya itu jauh ya, pandangan antara pilot dengan sumber itu jauh. Tapi kalau ketika ada bola, bola itu bisa memberi sinyal bahwa itu adalah jaringan transmisi. Sehingga membuat pilot itu yakin bahwa itu adalah area yang tidak boleh disentuh apalagi ditabrak gitu. Ya, Anda bisa bayangkan ketika pesawat menabrak jaringan transmisi tegangan tinggi. Itu adalah salah satu cara ya bagaimana menara tersebut memberikan proteksi, baik proteksi terhadap dirinya maupun proteksi terhadap orang lain yang tidak tahu bahwa itu adalah menara. Bahkan juga ada kilatan-kilatan gitu ya, seperti kilatan seperti aliran yang menyala gitu kan. Itu juga salah satu tanda. Nah, jadi seorang pilot itu sudah tahu bahwa itu adalah jaringan transmisi dan tidak boleh disentuh, apalagi ditabrak, apalagi disenggol dan segala macam. Nah, karena resikonya bisa terbakar, bisa meledak dan juga bisa mengganggu sistem yang lain. Itu ya, jadi bola-bola itu bukan tanpa makna ya, bukan berarti sengaja dipasang untuk aksesoris, tidak, tapi ada antisipasi supaya ketika terjadi pilot untuk mendarat ya, terutama di area-area bandara, menghindari tempat-tempat tersebut supaya pesawatnya aman, jaringan transmisinya juga aman. Oke, saya pikir itu ya. Yang lainnya nanti ini bisa Anda lihat ya bagian-bagian menara ya dari tower paling bawah sampai paling atas ya. Itu juga menara ini ibarat tubuh kita lah. Jadi ada kaki, ada badan, ada lengan dan sebagainya ya. Ada tower body ya, ada segala macam lah. Nanti Anda bisa lihat di sini bagian-bagian menaranya ya, sehingga ternyata satu buah menara itu banyak sekali bagian-bagiannya. Dan itu harus Anda pahami ya. Jadi ada tower base, ada tower body dan juga ada tower top. 3 komponen utama di samping bagian-bagian yang lainnya. Ya, jadi ini ada basic towernya ya paling bawah ya, pondasi segala macam. Ada body towernya ya, badan tower gitu ya. Seperti inilah. Kalau kita kan ada yang pinggang gitu kan. Ada juga yang top towernya. Nah, itu harus Anda pahami sebagai salah satu komponen yang ada di tower dan sebagainya. Ya, nah itu ya bagian-bagian tower dan sebagainya. Lalu ada komponen aksesoris yang ada di menara, itu juga Anda harus pahami. Ada pondasi, ada staf, ada leg, ada common body gitu ya. Ada berbagai macam lah komponen-komponen, nanti Anda bisa lihat ya. Ada cross arm, ya ada keyframe, ada bridge, ada juga rambu pos berbahaya tegangan tinggi. Jadi komponen-komponen bagian-bagian inilah yang sebenarnya juga harus ditanggung oleh menara. Ya, ada kaki tower, ada common body dan sebagainya. Termasuk juga ada rambu identifikasi tower, ada anti-climb device, ada step ball, ada halaman tower dan juga yang lainnya dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah komponen-komponen bagian dari menara.
Udah sampai jam berapa nih? Kamu ada yang lain, ada kuliah nggak setelah ini? Ada Pak. Ada ya? Oke, Ada, kalau Pak. ada berarti ya kita cukupkan aja ya untuk pertemuan kali ini. Dan minggu depan kita bisa lanjutkan. Ya, jadi sekali lagi sebagai closing statement bahwa bagian-bagian komponen menara atau komponen-komponen saluran transmisi itu ada 4 bagian ya. Menara, isolator ya, konduktor, dan juga nanti ada ground wires. Nah, ini adalah komponen paling banyak dibahas itu adalah menara. Karena berbagai tipe, berbagai karakteristik, dan juga berbagai teknik ya, bagaimana Anda melihat pemasangan menara, pemeliharaan menara, ataupun bagaimana menara-menara tersebut bisa menyalurkan sistem saluran udara tegangan tinggi dari satu titik ke titik lain. Ya, jadi begitu berat gitu ya. Tidak hanya berat dari sisi pembebasan lahannya, tapi juga dari sisi bagaimana membuat konstruksi menaranya, bagaimana mendirikan menaranya, dan juga memelihara menaranya. Bahkan di beberapa daerah ada menara yang kadang-kadang dipreteli gitu ya, dipreteli baut, mur, segala macamnya dijual gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang di luar akal kita gitu ya, harusnya dipelihara tapi disalahgunakan, sehingga ujung-ujungnya adalah menara itu roboh dan ujung-ujungnya sistem itu terganggu. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini Anda sudah bisa terbayang gitu ya, bahwa ternyata menara transmisi itu modelnya seperti ini, kegunaannya seperti ini, dan ada berbagai tipe. Ya, sehingga ketika nanti Anda ke lapangan, oh ternyata ini menara. Belum lagi misalnya mengapa menara ini mengandung radiasi medan magnet dan medan listrik. Nah, itu nanti ada pembahasan. Mengapa kita tidak boleh tinggal terlalu lama di bawah menara. Nah, itu juga nanti ada pembahasan lebih lanjut. Ya, jadi dari menara itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaji, bisa pedalami, dan juga kita kembangkan. Nah, mudah-mudahan nanti Anda punya ide, punya sebuah riset yang bisa dikembangkan untuk melakukan sebuah riset di menara tower transmisi ini. Oke, saya pikir itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Izin, Pak. Ya. Terkait dengan tugas tadi bagaimana, Pak? Ada berapa orang yang belum mengumpulkan selain kamu? Saya, Pak, belum, Pak. Ada lagi, Pak. Tadi, Pak. Saya juga belum, Pak. Oke, nanti saya buka sampai jam 9:30 ya. Nanti saya buka lagi pengumpulan tugasnya. Anda yang belum mengumpulkan, saya tunggu sampai 9:30. Jadi nanti Anda lihat di spot gitu ya, dan Anda bisa segera memasukkan. Jadi jangan sampai sudah dikasih waktu, Anda belum mengerjakan gitu kan. Oke, jadi saya tunggu ya sampai 9:30. Silakan yang tinggal mengirimkan, Anda kirimkan, sehingga nanti Anda punya waktu untuk mengumpulkan tugas seperti yang lainnya. Karena kalau di WA kadang-kadang tercecer ya, kadang-kadang saya lupa, kehapus dan sebagainya, agak sulit. Nah, jadi saya harapkan Anda mengumpulkannya via spot saja, supaya mudah terdeteksinya, sehingga ketika dikalkulasi semuanya bisa terpenuhi unsur-unsur penilaiannya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan, dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Absen sekali lagi silakan absen untuk hari ini. Nanti tinggal dikirim ke saya untuk di-upload di spot. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin apa, Pak? Gimana? Untuk materinya tadi, apakah nanti akan dibuat di spot juga, Pak? Nanti di spot Anda tinggal ini aja, download saja di spot ya. Semuanya nanti saya kirim ke sana. Oke?